bertahan di ruang bawah tanah si mafia dan dipaksa memberitahu di mana telur emas ketiga berada. Memang tidak pernah ada yang tahu di mana telur emas ketiga ini berada, namun Reynolds yang merupakan pencuri barang seni terbaik di dunia berhasil memecahkan teka-teki lokasi telur ketiga ini berada. Dan di sini Reynolds diancam untuk bicara, kalau tidak John akan disiksa. Bishop mencoba mempermainkan hubungan persahabatan Reynolds dan John. That you're the best man at my wedding. Son of a bitch, he's lying. If she hurts you bad enough, if he gets really creative with it, I'm gonna have you. John pun sempat disetrum 2 kali karena Reynolds tidak memberikan informasinya. Tapi karena kasihan dengan John, akhirnya Reynolds pun membocorkan info tersebut. Setelah itu Bishop dan si mafia pun merayakan hal itu, namun tiba-tiba si mafia pingsan karena ternyata wine yang diminum si mafia sudah diracuni Bishop. Bishop pun langsung pergi ke Mesir untuk berburu telur emas ketiga. Tak lama si mafia siuman dan mulai menembaki ke arah John dan Reynolds. Namun untungnya mereka selamat karena borgol John tertembak oleh si mafia sehingga ia bisa melarikan diri dengan Reynolds. Setelah berhasil kabur dari si mafia, Reynolds dan John pun mulai mempersiapkan diri berburu telur emas ketiga. Reynolds bercerita kalau ia berhasil menemukan lokasi itu dari arloji kesayangan ayahnya. Bermodalkan keyakinan, mereka pun pergi ke Argentina masuk ke hutan untuk menemukan lokasi bunker tempat telur itu berada. Awalnya John sempat ragu apakah lokasinya benar karena mereka tidak melihat apapun. Di tengah perdebatan mereka, John melemparkan suatu barang karena kesal, dan ternyata disitulah mereka menemukan pintu masuk bunker tersebut. Namun ruangan itu hanya bisa diakses masuk dengan arloji ayahnya Reynolds. Disitulah terbukti kalau arloji itu memang sangat berharga. Mereka pun berhasil masuk dan sangat terkejut dengan semua barang curian berharga yang ada di sana. Reynolds tergoda untuk mencuri semuanya, namun John kembali meluruskan tujuan mereka ke sana adalah untuk mencuri telur emasnya saja, dan menjadikan Reynolds pencuri terbaik dunia kembali, karena saat ini masih dipegang Bishop. Sedangkan John membersihkan namanya dengan membawa telur emas itu dan berhasil menangkap Bishop. Namun lagi-lagi Bishop muncul di hadapan mereka. Ternyata selama ini Bishop mengikuti mereka. Bishop tidak sebodoh itu percaya pada Reynolds kalau telur emas itu berada di Mesir. Namun tak berapa lama para polisi juga muncul di hadapan mereka dan lantas langsung terjadi aksi tembak-tembakan antara tim pencuri dan tim polisi. John memihak tim pencuri karena polisi masih menganggapnya pengkhianat. Aksi tembak-tembakan ini cukup seru dan lagi-lagi tim pencuri ini berhasil kabur melalui air terjun. Mereka jatuh ke air dan Reynolds muncul dengan tetap memegang telur emas itu di tangannya. Namun ketika ia sampai di daratan, ia tidak melihat John. Ia pun meletakkan telur emasnya dan mencoba mencari John di air. Tapi ternyata John sudah sampai di daratan duluan. Di sana ia menggoda Reynolds yang peduli padanya. Tak berapa lama, Bishop pun berhasil muncul ke daratan, dan John mengatakan kalau kali ini Bishop berhasil ditangkap. Tapi ketika ingin memborgol tangan Bishop, malah ada plot twist. John seketika berciuman dengan Bishop. Mereka berkata kalau misinya mengumpulkan 3 telur berhasil dan di sana Reynolds sangat terkejut. Ternyata selama ini dia hanya dibodohi John dan Bishop yang ternyata adalah pasangan penjahat. Reynolds pun diborgol di pohon, lalu Bishop dan John pergi dengan telurnya. Tak berapa lama kemudian mereka sudah berada di Mesir, menghadiri pernikahan putri pembeli ketiga telur emas itu. Mereka senang berhasil mendapatkan triliunan uang. Namun karena dasarnya memang penjahat, mereka membocorkan ke polisi kalau ketiga telur itu berada pada si miliuner Mesir, sehingga miliuner Mesir itu pun ditangkap. 6 bulan kemudian ketika sedang berlibur menggunakan yacht, tiba-tiba Reynolds muncul di hadapan John dan Bishop. Ia berhasil kabur lagi dari tangkapan polisi karena memang itu adalah keahliannya. Ia berkata kalau ia telah memaafkan perbuatan mereka berdua karena sudah membalas perbuatan mereka dengan menyuruh polisi membekukan rekening terselubung mereka. Jadi uang triliunan mereka itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan Reynolds juga datang dengan penawaran baru, dengan misi pencurian yang lebih besar, bekerja bertiga, dan tentunya uang yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan begitulah cerita ini berakhir. Semoga ada sequel kedua yang lebih seru, dengan ceritanya yang jauh lebih menarik karena menyatukan 3 artis kondang ini dalam satu frame memang ide yang sangat bagus. Sekian dulu video kali ini guys, dan see you in the next video.